sedang makan. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang jalan yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang diizinkan? Kisah ini bukan sekadar cerita mudik biasa. Ini tentang sebuah keluarga yang tanpa sadar melintasi batas dunia manusia dan dunia yang tak bisa dijelaskan. Malam itu mereka hanya ingin pulang, tapi yang mereka temukan justru jalan pulang yang tak semua orang bisa kembali darinya. Selamat datang di kisah nyata fiksi penuh misteri dan kegelapan. Inilah Mudik Lewat Alas Purwo. Mobil keluarga ini masuk dunia gaib tanpa sadar. Libur Lebaran tahun itu benar-benar luar biasa. Jalanan penuh sesak, klakson bersahut-sahutan, dan sinar lampu kendaraan membanjiri tol seperti lautan tak berujung. Pak Haris, yang sejak pagi sudah menyetir dari Surabaya, mulai kelihatan lelah. Udara dalam mobil sudah terasa gerah meskipun AC dinyalakan. Dita, anak remaja mereka yang duduk di jok belakang, sudah berulang kali mengeluh bosan, sementara Reno yang masih kecil mulai rewel karena lapar. Bu Rini mengusap keringat dari dahinya, lalu menoleh ke suaminya yang masih fokus ke depan. Mas, kita udah hampir 2 jam stuck di sini. Gak ada gerak. Pak Haris mengangguk pelan, lalu melirik layar GPS yang tampak merah membara. Ini macet parah. Sepertinya ada kecelakaan di depan. Dita menyandarkan kepala ke jendela mobil. Kenapa gak lewat jalan kampung aja sih, ya? Pertanyaan itu seolah membangkitkan memori. Pak Haris teringat obrolan santai dengan temannya 2 hari lalu. Kalau mudik ke Banyuwangi, Mas, lewat Alas Purwo aja. Ada jalur kampung yang bisa tembus ke Kalipuro. Cepat, gak banyak kendaraan. Tapi ya, jangan berhenti sembarangan ya, ucap temannya sambil setengah bercanda. Waktu itu, Pak Haris cuma menanggapi dengan tawa kecil. Tapi sekarang, di tengah kemacetan yang bikin frustasi, saran itu terdengar cukup menggoda. Ia menepikan mobil sebentar, membuka peta manual yang masih tersimpan di laci dashboard, dan mulai membandingkan jalur. Ada satu jalur alternatif lewat Glenmore, terus tembus ke arah Alas Purwo, lalu nyambung ke Kalipuro. Lumayan motong waktu, setidaknya kalau lancar, ujar Pak Haris sambil menunjuk peta. Bu Rini ragu, itu bukan daerah yang katanya angker ya, Mas? Halah, itu cuma cerita orang dulu. Kita gak bakal berhenti atau keluar dari mobil. Paling 1 jam juga sampai ke jalan besar lagi. Akhirnya, setelah diskusi singkat, mereka sepakat mencoba jalur itu. Mobil pun berbelok keluar dari tol, masuk ke jalan yang lebih kecil, menyusuri daerah perkebunan, dan perlahan mulai masuk ke wilayah hutan. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Jalan masih beraspal meski sempit. Di kiri kanan masih terlihat beberapa rumah penduduk, walau berjauhan dan gelap gulita. Namun, setelah kira-kira 20 menit menyusuri jalan yang makin menyempit, suasana mulai berubah. Lampu jalan sudah tidak ada. Hanya lampu mobil yang menerangi jalan di depan mereka. Pepohonan di kiri kanan tumbuh rapat dan tinggi, seperti dinding hitam yang menutup. Mereka dari dunia luar. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Mas, ini makin ke dalam ya? Tanya Bu Rini pelan. Sebentar lagi juga sampai jalan besar lagi, kok? Jawab Pak Haris mencoba meyakinkan, meski dalam hati ia mulai merasa sedikit tidak nyaman. GPS di ponsel tiba-tiba kehilangan sinyal, dan radio mobil hanya memunculkan suara gersyah statis. Ia mencoba menyalakan musik dari USB,
tapi anehnya filenya tidak bisa terbaca. Dita mengangkat kepala. Ini kenapa gelap banget sih? Kayak gak ada ujungnya. Reno mau pipis, rengek si kecil tiba-tiba. Pak Haris menoleh ke kaca spion. Tahan ya, nak. Sebentar lagi sampai. Tapi Reno menggeleng cepat, wajahnya cemberut. Gak bisa tahan. Beneran mau pipis sekarang. Pak Haris menghela napas. Ia menepikan mobil sejenak di sisi jalan, meskipun sebenarnya tidak ada bahu jalan. Hanya rumput dan semak-semak. Ia membuka pintu, menurunkan Reno, dan mengantarnya sedikit menjauh dari mobil agar tidak mengotori jalan. Sementara itu, Bu Rini dan Dita tetap di dalam mobil. Dita membuka jendela sedikit, mencoba menikmati angin malam. Tiba-tiba terdengar suara seperti ranting patah dari dalam hutan. Dita langsung menutup jendela. Bun, ada suara barusan. Iya, ibu juga dengar. Tapi mungkin cuma ranting jatuh. 3 menit kemudian, Pak Haris kembali ke mobil bersama Reno yang sudah tenang. Ia menyalakan mesin, dan mobil kembali berjalan. Tapi baru beberapa meter, lampu depan mobil tiba-tiba meredup. Mesin mendadak kehilangan tenaga sesaat sebelum menyala lagi. Pak Haris memukul-mukul setir pelan. Ini mobil apaan sih? Baru servis kemarin. Bu Rini menatap keluar jendela, matanya menyipit. Mas, coba lihat itu. Di ujung jalan, sekitar 50 meter ke depan, ada sesuatu yang melintas. Bukan hewan, bukan manusia. Sekilas seperti kabut yang bergerak, tapi tinggi. Dan seolah berjalan menyilang dari kanan ke kiri jalan. Cepat sekali, nyaris tak tertangkap mata. Dita spontan menjerit, itu apa barusan? Nggak ada apa-apa, mungkin kabut doang, jawab Pak Haris gugup. Mobil terus melaju. Tapi sejak saat itu, suasana di dalam mobil jadi sangat tegang. Tak ada yang berbicara. Hanya suara mesin dan derak ban melewati daun-daun kering. Beberapa menit kemudian, Reno kembali bersuara. Kali ini lebih pelan, seperti berbisik. Ayah, tadi aku lihat ada anak kecil duduk di pohon. Bajunya merah, tapi mukanya nggak ada. Pak Haris menelan ludah, lalu menoleh cepat ke spion tengah, memastikan anaknya tidak berhayal karena mengantuk. Reno ngantuk ya? Yuk tidur dulu, ucapnya mencoba menenangkan. Tapi anak itu tetap menatap lurus ke depan, wajahnya serius. Beneran, ya? Anak kecilnya ngeliatin kita. Pak Haris dan Bu Rini saling pandang. Wajah mereka mulai pucat. Tidak ada suara dari luar, tidak ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Seolah-olah hanya mereka satu-satunya manusia yang melintasi jalan itu malam ini. Tiba-tiba, lampu sorot mobil menangkap sosok seperti bangunan kecil di sisi kiri jalan. Sebuah warung tua dengan papan nama yang sudah lapuk dan bohlam kuning yang menyala samar. Ada warung tuh, Mas. Kita tanya arah. Yuk, kata Bu Rini dengan nada lega. Pak Haris mengangguk, meski dalam hati ia merasa heran. Siapa yang buka warung tengah malam begini, di tempat sesepi ini? Mobil perlahan berhenti. Pak Haris turun dan melangkah mendekat ke warung. Seorang pria tua duduk diam di kursi bambu, mengenakan baju lusuh dan sarung. Wajahnya pucat, rambutnya panjang sebahu. Matanya terbuka tapi seperti tidak fokus. Pak, numpang tanya, kalau jalan keluar ke Kalipuro lewat mana ya, Pak? Tanya Pak Haris sopan. Si bapak tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, menunjuk lurus ke depan jalan. Pak Haris mencoba tersenyum.
Terus aja ya, Pak. Berapa lama kira-kira? Pria tua itu akhirnya bicara. Suaranya berat, pelan, seperti ditelan angin malam. Terus saja, tapi jangan nengok ke belakang. Seketika bulu kuduk Pak Haris berdiri. Ia menunduk, mengucap terima kasih pelan, lalu kembali ke mobil. Mas, dia bilang apa? Tanya Bu Rini pelan, melihat wajah suaminya tegang. Katanya terus aja, tapi ya gitu deh. Mobil kembali berjalan, tapi tak satu pun dari mereka menyadari bahwa mereka baru saja melewati batas yang tak terlihat. Sebuah batas halus antara dunia nyata dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan disitulah perjalanan yang awalnya hanya mudik biasa mulai berubah menjadi mimpi buruk. Suasana dalam mobil berubah jadi hening. Reno tertidur di pangkuan ibunya, tapi Dita masih menatap keluar jendela dengan gelisah. Wajahnya pucat, seperti menahan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Pak Haris mencoba tetap tenang, kedua tangannya menggenggam erat setir mobil. Jalan di depan mereka terus memanjang, gelap dan sepi. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Bahkan tidak terdengar suara jangkrik, burung malam, atau hewan hutan. Sunyi, sangat sunyi. Ia melirik ponsel di dashboard. Masih tidak ada sinyal. Bar sinyalnya benar-benar kosong. Bahkan tulisan "no service" pun sempat menghilang, seolah ponsel itu tidak bisa terhubung ke dunia manapun. Mas, ini udah lebih dari setengah jam tapi kita gak ketemu jalan besar juga, kata Bu Rini pelan. Suaranya mulai gemetar. Ya, aku juga heran. Padahal harusnya kalau terus aja, udah keluar dari hutan. Tapi ini malah kayak makin ke dalam. Dita menyela pelan. Ya, kita gak salah jalan, kan? Pak Haris diam. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Kemudian, sesuatu yang ganjil mulai mereka sadari. Jalan yang tadi mereka lewati dengan tikungan tajam dan batu besar di pinggir tiba. Mereka seperti berputar di tempat yang sama. Mas, ini kita muter-muter ya? Tanya Bu Rini, panik mulai terdengar dalam suaranya. Enggak mungkin, aku lurus terus kok. Gak ada belokan sama sekali, jawab Pak Haris tegang. Tapi bahkan saat ia menambah kecepatan, jalan di depan mereka tetap sama, lurus, gelap, dan tak berujung. Dita mulai ketakutan. Ia memeluk tas kecilnya, tubuhnya sedikit bergetar. Ini udah gak normal, ya. Bu Rini menarik nafas panjang, mencoba membaca istighfar pelan-pelan. Udara di dalam mobil terasa semakin berat. Bukan karena panas, tapi seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka dari segala arah. Semacam tekanan yang tak terlihat, tapi membuat bulu kuduk berdiri dan jantung berdetak lebih cepat. Pak Haris mencoba memutar musik untuk menenangkan suasana. Tapi begitu USB dinyalakan, yang keluar bukan lagu, melainkan suara aneh. Seperti bisikan, cepat dan berlapis-lapis, dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Ia buru-buru mematikan audio. Dita langsung menutup telinganya. Jangan nyalain musik, ya. Jangan. Bu Rini meremas tangan suaminya. Mas, ini gak beres. Kita harus keluar dari jalan ini. Pak Haris mengangguk. Ia menepikan mobil sejenak, berusaha menenangkan pikiran. Tapi ketika ia membuka peta di dashboard, ada satu hal yang membuatnya benar-benar merinding. Peta kertas itu kosong. Jalur yang tadi terlihat jelas, kini hanya menunjukkan hutan hijau tanpa garis jalan satupun. Seolah jalur yang mereka lewati menghilang begitu saja.
"Mas, kenapa mapnya kosong?" tanya Bu Rini pelan. Nadanya tidak menuduh, tapi ketakutan. Aku gak tahu," jawab Pak Haris sambil menelan ludah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di jendela sebelah kanan mobil. Dita spontan menjerit. Pak Haris menoleh cepat. Tidak ada siapapun di luar. Hanya kegelapan dan pepohonan. Tapi suara itu muncul lagi. Sekarang dari arah belakang mobil. Tok, tok, tok. Pak Haris melihat ke spion tengah. Tidak ada bayangan manusia. Tapi jantungnya berdegup keras ketika melihat Reno yang tertidur. Sekarang duduk tegak dan menatap kosong ke depan. Mata anak itu kosong. Tidak berkedip. "Reno, kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Rini sambil mengguncang bahunya. Anak itu tidak menjawab. Hanya tersenyum kecil. Senyum yang aneh, bukan senyum anak kecil biasa. Pak Haris berusaha tidak panik. Ia menyalakan mesin mobil kembali dan menginjak pedal gas. Mobil melaju lagi. Jalan tetap sama, tapi ketegangan di dalam mobil semakin terasa. Beberapa menit kemudian, Reno akhirnya bicara. Tapi kalimatnya membuat seisi mobil membeku. "Kita gak boleh berhenti, nanti mereka ikut masuk." Pak Haris menoleh cepat ke kursi belakang. "Siapa yang ikut, Reno?" Anak itu tidak menjawab. Ia kembali memejamkan mata, seperti tidur lagi. Tapi sekarang tubuhnya dingin. Dingin sekali. Bu Rini menggigil. Ia memeluk anaknya erat, membaca doa pelan-pelan. Pak Haris mempercepat laju mobil. Tapi jalan yang dilewati tetap sama. Tak ada ujung, tak ada persimpangan, tak ada kehidupan. Hingga akhirnya, mereka melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya kuning yang bergoyang-goyang. Seperti lampu atau api. Hati mereka sedikit lega. Mungkin itu lampu rumah. Atau kendaraan lain, atau sesuatu yang bisa menandakan bahwa mereka belum benar-benar hilang. Tapi belum sempat mereka mendekat, cahaya itu padam. Dan sekali lagi, mereka kembali terjebak dalam kegelapan hutan yang tak mengenal waktu. Dalam hati, Pak Haris mulai sadar, ini bukan sekadar tersesat. Mereka tidak lagi berada di dunia yang sama seperti tadi. Dan malam itu, mereka masih harus terus berjalan, tanpa tahu apakah jalan itu benar-benar akan membawa mereka keluar. Atau justru, semakin masuk ke dalam dunia yang tak bisa dijelaskan siapapun. Lampu mobil menembus kegelapan seperti seberkas cahaya kecil di tengah lautan hitam. Jalan tetap sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Entah sudah berapa lama mereka berada di jalur ini, rasanya waktu berjalan aneh. Lambat, tapi juga membingungkan. Jam. Tangan Pak Haris menunjukkan pukul 1.42 dini hari, tapi langit masih tampak terlalu gelap, seperti waktu berhenti di tengah malam. Mobil terus melaju pelan. Udara di dalam kabin terasa makin dingin dan lembab. Kabut tipis mulai masuk dari celah ventilasi, walau AC dimatikan. Dita memeluk dirinya sendiri, matanya menatap jendela tanpa berkedip. Bu Rini sesekali menatap Reno yang masih diam dalam pelukan. Anak itu belum bangun sejak terakhir kali bicara aneh soal yang ikut masuk. Pak Haris sudah mulai kehilangan arah dan akal. Tapi tepat saat harapannya hampir hilang, dari kejauhan ia melihat cahaya temaram lampu kuning samar, berkelap-kelip seperti dari bohlam lama. "Bun, itu kayak warung ya?" tanyanya lirih, seolah tak yakin dirinya sendiri. Bu Rini mendongak dan mengangguk pelan. "Iya, kayak ada warung. Alhamdulillah." Pak Haris memperlambat laju mobil.
Semakin dekat, semakin terlihat jelas. Di sisi kiri jalan, berdiri sebuah bangunan kecil semi permanen dari kayu dan seng, dengan satu bohlam kuning yang menggantung di atap bambu reyot. Di depan warung, ada kursi bambu panjang, dan seorang pria tua duduk diam, mengenakan baju lusuh dan kain sarung. Tidak ada motor, tidak ada lampu lain. Tapi warung itu menyala, sendirian di tengah hutan. Aku coba tanya jalan, ujar Pak Haris sambil membuka pintu mobil. Mas, yakin mau turun? Tanya Bu Rini cemas. Iya, cuma sebentar kok. Pak Haris melangkah perlahan ke arah warung. Kakinya menginjak daun-daun kering yang berserakan di tanah. Hawa dingin menyergap begitu keluar dari mobil. Semacam dingin yang menusuk, bukan seperti hawa malam biasa tapi dingin yang diam, membekukan, seperti tempat itu menolak keberadaan manusia. Pria tua itu masih duduk diam. Matanya terbuka tapi tidak fokus, seperti menatap tembus ke dalam kegelapan. Permisi, Pak, sapa Pak Haris sopan, menunduk sedikit. Saya mau tanya arah ke Kalipuro. Kami dari Surabaya, mau ke Banyuwangi, tapi kayaknya salah jalan. Lama tidak ada respons. Pak Haris mulai ragu apakah pria itu bisa mendengar. Tapi kemudian, perlahan, pria itu mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke depan jalan. Terus saja, jangan belok, jangan berhenti, dan jangan nengok ke belakang. Suara pria itu berat, pelan, seperti bergema di dalam kepala, bukan di udara. Pak Haris terdiam. Ucapan itu sama persis seperti cerita urban legend yang pernah ia dengar saat kecil. Tentang orang-orang yang tersesat di alas Purwo. Tentang makhluk-makhluk yang menyamar jadi manusia. Tentang warung gaib yang muncul hanya untuk mereka yang diundang. Terima kasih, Pak, ucap Pak Haris cepat, lalu berbalik menuju mobil. Ia baru berjalan beberapa langkah saat rasa penasaran menyerangnya. Ia menoleh lagi ke belakang. Pria itu masih duduk diam. Tapi sekarang, wajahnya sedikit berubah. Lebih gelap, lebih kabur. Dan satu hal yang membuat darah Pak Haris seketika dingin, pria itu tidak punya bayangan. Langkahnya dipercepat. Ia masuk ke mobil dan langsung mengunci pintu. Mas, gimana? Tanya Bu Rini, cemas melihat wajah suaminya. Katanya lurus terus. Jangan belok, jangan berhenti, dan ia menahan kalimatnya, jangan nengok ke belakang. Dita terdiam. Ia langsung merapat ke jendela, menjauh dari sisi luar. Tadi aku lihat, ya, si bapak itu ngeliat aku. Tapi matanya putih semua. Gak ada bola matanya. Pak Haris tidak menjawab. Ia menyalakan mesin, dan mobil langsung melaju. Beberapa meter dari tempat warung tadi, mereka tidak melihat apa-apa. Warung itu hilang. Tidak ada sisa bangunan, tidak ada lampu, hanya jalan kosong dan pepohonan yang berdiri diam, seolah mengawasi mereka sejak tadi. Mas, itu warungnya mana? Tanya Bu Rini dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Pak Haris menelan ludah. Aku gak tahu. Mobil terus melaju, tapi kali ini tidak ada yang bicara. Suara mesin mobil terdengar seperti dengungan hampa. Di luar, kabut mulai turun perlahan, membungkus jalanan sempit itu seperti selimut putih. Dita memejamkan mata, mencoba tidak memikirkan apa yang ia lihat. Tapi satu kalimat terus terngiang di kepalanya. Terus saja, jangan belok, jangan berhenti, dan jangan nengok ke belakang. Dan sejak saat itu, perjalanan mereka berubah. Bukan lagi perjalanan mudik biasa, tapi perjalanan yang entah
sedang menuju kemana. Satu hal yang pasti, mereka sudah masuk terlalu dalam dan belum tentu bisa kembali. Mobil kembali melaju dengan tenang, tapi keheningan di dalamnya sudah berubah jadi kecemasan yang menyesakkan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bicara. Bahkan suara napas pun terdengar berat dan pelan. Reno masih tertidur dengan wajah pucat. Dita menatap lurus ke depan tanpa berkata sepatah kata pun, dan Bu Rini hanya meremas-remas tangannya di pangkuan. Pak Haris menatap jalan dengan penuh konsentrasi. Tapi makin lama ia menyetir, makin terasa ada yang salah. Jalannya masih lurus, terus saja lurus. Tapi pohon-pohon di kanan dan kiri jalan terasa terlalu familiar, seperti tadi, dan tadi lagi. Di sisi kanan, ada pohon besar yang batangnya bengkok membentuk huruf U. Ia baru menyadari, pohon itu sudah mereka lewati tadi. Barangkali 2 atau 3 kali. Tapi, bagaimana mungkin? Bun, kata Pak Haris perlahan, kamu tadi lihat pohon yang bentuknya melengkung ke tengah itu, kan? Iya, yang tadi kita lewati pas sebelum warung itu. Pak Haris menelan ludah. Kita lewatin lagi sekarang. Dita langsung duduk tegak. Ya, jangan bilang kita muter-muter di jalan yang sama. Aku gak muter. Aku lurus terus. Gak ada belokan. Bu Rini meremas tangan suaminya. Mas, jangan main-main ya. Aku gak main-main, jawab Pak Haris. Kali ini nada suaranya lebih tegas, hampir terdengar marah, tapi bukan karena kesal, melainkan karena takut. Mobil terus melaju, dan hanya butuh beberapa menit untuk membuktikan kekhawatiran mereka. Di sisi jalan, tepat di bawah pohon besar itu, ada batu putih besar dan papan kayu bekas pembatas jalan. Sama persis seperti yang mereka lihat tadi. Persis. Sampai ke patahan kecil di ujung papan. Semua diam. Sampai akhirnya, Dita berbisik lirih, ya, ini jalan nggak benar. Kita balik aja. Pak Haris ragu. Kamu yakin kita bisa balik? Daripada maju terus dan malah muter lagi. Pak Haris mengangguk. Ia memutar setir, membelokkan mobil ke arah berlawanan. Tapi saat mobil baru berbalik arah, Reno tiba-tiba terbangun, matanya terbuka lebar dan langsung berteriak. Jangan balik, nanti kita gak bisa keluar. Teriakannya begitu keras dan tiba-tiba membuat semua orang panik. Reno, Bu Rini langsung memeluk anaknya. Tenang, nak, kamu kenapa? Anak itu menggigil hebat, tangannya memeluk erat ibunya. Matanya berkaca-kaca, tapi nadanya tetap serius. Ada yang ngikutin kita dari belakang. Tadi dia ngeliatin dari belakang pohon. Wajahnya hitam, tapi matanya merah. Pak Haris langsung menghentikan mobil. Diam, dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali memutar mobil ke arah semula. Mas, tanya Bu Rini, kebingungan. Kita gak balik, kita terus aja. Apapun yang terjadi, jawab Pak Haris, matanya lurus ke depan, penuh ketegangan. Mobil kembali melaju ke arah semula. Jalanan makin dipenuhi kabut tipis. Suasana makin berat. Udara seperti berubah lebih dingin, dan aroma yang dibawa angin bukan lagi bau tanah basah, tapi bau seperti dupa terbakar dan bunga melati. Beberapa meter kemudian, mereka kembali melewati batu putih, papan kayu, dan pohon besar melengkung yang sama. Dita mulai menangis pelan. Kita muter lagi, ini kayak lingkaran setan. Pak Haris memukul setir dengan pelan, frustasi mulai muncul di wajahnya. Ini gak logis. Ini bukan jalan biasa. Ini.
Ini bukan tempat manusia, potong Bu Rini sambil memejamkan mata. Kita masuk ke tempat yang bukan seharusnya. Mereka kembali melaju. Dan tak lama kemudian, mereka melihat warung itu lagi. Warung tua, dengan bohlam kuning, dan pria tua di kursi bambu. Sama persis. Tapi kali ini, pria tua itu tidak duduk menghadap jalan. Ia berdiri, menghadap ke arah lain. Punggungnya tegak, dan tidak bergerak. Pak Haris mempercepat laju mobil, tak berani menoleh. Tapi Dita sempat melirik dari kaca samping dan mendadak menjerit. Ya Allah, dia gak punya kaki. Badannya mengambang. Jeritan Dita membuat Reno kembali gemetar. Bu Rini hanya bisa memeluk anak-anaknya erat sambil terus membaca doa-doa yang ia hafal dari kecil. Mobil terus melaju. Mereka kembali meninggalkan warung itu dan masuk ke jalan yang tampak sama, lagi dan lagi. Waktu pun terasa membeku. Jam digital di dashboard mobil menunjukkan pukul 2.14. Tapi entah kenapa, waktu tidak berubah bahkan setelah mereka menyetir lebih dari 20 menit berikutnya. Masih pukul 2.14. Mas, jamnya gak gerak. Aku tahu, jawab Pak Haris lirih. Aku tahu banget. Dan di momen itu, mereka semua akhirnya menyadari mereka tidak sedang tersesat di jalan. Mereka terjebak dalam tempat yang berputar-putar, dalam waktu yang tidak bergerak, dalam jalur yang bukan milik manusia. Sesuatu sedang mempermainkan mereka, dan belum ada tanda bahwa mereka bisa keluar. Malam semakin sunyi, dan udara di dalam mobil terasa lebih dingin dari sebelumnya. Keluarga Pak Haris masih diam, masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan doa. Reno kembali tertidur, entah karena lelah atau memang diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Bu Rini terus membaca ayat kursi, suaranya lirih dan sedikit gemetar. Di tengah keheningan yang pekat, suara itu datang. Ting, tung, ting, dum. Lembut, pelan, tapi jelas terdengar. Seperti suara gamelan. Pak Haris menghentikan mobil secara mendadak. Mas, itu suara apa? Tanya Bu Rini perlahan. Semua diam. Tak ada yang langsung menjawab. Suara gamelan itu semakin jelas. Irama pelan, lambat, seperti tabuhan gamelan saat ada pertunjukan wayang di desa. Tapi tidak ada suara sinden. Tidak ada suara manusia. Hanya gamelan yang mengalun dari kejauhan seolah berasal dari dalam hutan. Dita berbisik, ini udah gak masuk akal. Siapa yang mainin gamelan di tengah alas purwo, jam 2 pagi begini? Pak Haris merasakan punggungnya dingin. Ia menoleh ke kiri ke arah hutan gelap. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Tapi dari balik pepohonan, ia bisa melihat. Samar-samar, seperti ada cahaya kemerahan. Seperti obor. Kemudian, muncul bayangan. Bayangan orang-orang. Langkah kaki berjalan pelan di antara pepohonan. Pakaiannya putih lusuh. Wajahnya tak tampak jelas. Tapi gerakan mereka teratur. Seperti sedang menari atau baris berbaris mengikuti irama gamelan. Jangan lihat, jangan lihat. Bu Rini berkata sambil memejamkan mata dan menarik kepala Dita agar menunduk. Pak Haris menutup mata sejenak dan mengambil napas panjang. Tapi saat ia kembali membuka mata, suara gamelan sudah berada sangat dekat. Bahkan seperti ada di atas mobil. Ting, tung, dung, deng. Tabuhan itu kini terdengar keras, tidak lagi lembut. Seperti ada yang bermain gamelan persis di atas atap mereka. Mas gas aja mas, teriak Bu Rini.
Pak Haris langsung menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang, menabrak udara dingin yang semakin menusuk. Tapi suara gamelan itu terus terdengar, bahkan makin cepat. Irama makin aneh, makin kacau. Seolah-olah yang memainkannya sedang marah. Ting 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 dung deng deng deng. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Mendadak, tanpa peringatan, mobil mereka meluncur keluar dari jalur berliku itu dan berhenti di depan gerbang tua yang entah dari mana munculnya. Gerbang kayu dengan ornamen Jawa kuno. Di atasnya tertulis huruf-huruf aksara Jawa yang tak mereka mengerti. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding di bawah tulisan itu, tergantung kepala kambing yang sudah kering dan menatap kosong ke arah mobil. Pak Haris tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum ia sempat memutuskan, tiba-tiba Reno membuka mata dan berkata pelan, "Lewat gerbang itu, nanti kita ketemu penunggu hutan." "Penunggu hutan?" tanya Dita, hampir tak terdengar suaranya. Reno mengangguk pelan. "Dia yang jaga jalan. Kalau dia gak suka sama kita gak akan pernah bisa keluar." Bu Rini langsung membaca doa lebih keras. Pak Haris mengusap wajahnya. Tidak ada pilihan lain. Ia menginjak gas, dan mobil perlahan melewati gerbang itu. Begitu mereka masuk, semuanya berubah. Suasana tidak lagi seperti hutan. Jalanan berubah jadi jalan tanah basah dengan rumput tinggi di kanan kiri. Pohon-pohon berganti jadi pohon kering tak berdaun, dengan suara-suara aneh dari atas cabang, seperti suara tertawa yang ditahan, atau suara anak-anak menangis. Langit di atas mereka bukan lagi gelap, tapi kemerahan, seperti langit senja yang mati. "Ini bukan hutan, ini bukan dunia kita," bisik Dita. Mobil melaju terus, tapi di kejauhan, tampak sebuah siluet berdiri di tengah jalan. Sosok tinggi besar, mengenakan kain putih panjang seperti jubah. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya tidak menyentuh tanah. Pak Haris berhenti, tangannya gemetar di atas setir. "Gak bisa lanjut, dia halangin kita." "Mas, puter balik, tolong," kata Bu Rini dengan suara panik. Tapi sebelum bisa memutar, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya panjang dan berwarna hitam seperti arang terbakar. Kemudian, semua lampu mobil padam, suara mesin mati. Dan untuk pertama kalinya, seluruh keluarga itu sadar. Mereka bukan hanya tersesat di hutan. Mereka benar-benar sudah masuk ke dunia yang tidak seharusnya mereka jamah. Semua lampu mobil padam, mesin mati, udara mendadak membeku seperti dini hari di puncak gunung. Gelap gulita di sekeliling mereka, tak ada cahaya bulan, tak ada bintang, hanya hitam, pekat, dan sunyi. Pak Haris coba men-starter mobil lagi. Berkali-kali, klik, 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 tapi mesin bahkan tidak menyala. Hanya bunyi kosong yang menyayat kesunyian. Suara jangkrik pun menghilang. Alam seperti membisu. Bu Rini langsung meraih tangan Reno dan memeluknya erat. Sosok putih tinggi besar yang menghalangi jalan tadi sudah tidak terlihat. Tapi entah kenapa, suasana jadi makin berat. Seperti ada ratusan mata menatap dari balik pohon. Dita menyeka keringat dingin di pelipisnya dan berkata pelan, Kita masih di dunia yang sama gak sih?" Pak Haris tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil perlahan, turun, dan melangkah maju. Tapi anehnya, langkahnya tak terdengar. Tanah yang ia injak seperti menyerap suara. "Mas, jangan jauh-jauh," teriak Bu Rini dari dalam mobil. Namun,
Belum sampai 5 langkah, Pak Haris berhenti. Di hadapannya, jalan bercabang jadi 3 arah. Padahal sebelumnya cuma satu jalan tanah lurus. Kanan, tengah, dan kiri. Semua jalur tampak serupa, berdebu, berkabut, dan dihiasi pohon-pohon kering seperti kerangka tangan menjulur ke langit. Pak Haris menoleh ke mobil. Sekarang jalannya bercabang 3. Tadi gak ada ini. Dita turun dengan senter dari HP-nya. Tapi aneh, sorotnya gak bisa tembus kabut tebal di sekitar mereka. Hanya terlihat beberapa meter ke depan, lalu gelap total. Pak Haris bingung, ini jebakan. Dunia ini gak mau kita keluar. Mereka memutuskan masuk kembali ke mobil. Tak berani ambil risiko memilih jalan sembarangan. Namun begitu pintu ditutup, Reno tiba-tiba bersuara pelan, hampir seperti bergumam. Kalau mau keluar, jangan pakai arah. Tapi pakai niat. Semua menoleh ke bocah kecil itu. Niat, tanya Dita. Apa maksudmu, Dek? Gak semua tempat bisa dilihat dengan mata, lanjut Reno lirih. Kalau kita cuma ngandelin arah, kita bakal muter terus. Tapi kalau kita yakin mau pulang, jalan itu nanti nunjukin sendiri. Bu Rini langsung memeluk Reno makin erat. Matanya berkaca-kaca. Ini bukan suara anak kecil lagi, gumam Pak Haris. Reno, kamu ngomong sama siapa tadi? Anak itu menatap lurus ke depan. Dia yang jaga perbatasan. Dia gak bisa ikut keluar. Tapi dia mau bantu. Tiba-tiba, mesin mobil menyala sendiri. Pak Haris kaget, hampir loncat dari duduknya. Lampu depan menyala redup, menyinari jalan di depan dan anehnya, dari 3 cabang jalan tadi. Hanya satu yang kini terlihat. 2 jalur lain sudah hilang, tertutup kabut sepenuhnya. Mas, itu petunjuknya, kata Bu Rini dengan suara gemetar. Gas, sekarang. Pak Haris memegang erat setir dan melaju perlahan. Jalan itu sempit tapi lurus. Kabut di sekeliling tebal dan menggantung rendah, seperti gumpalan kapas basah yang mencoba menahan mobil mereka. Lalu muncul bayangan. Dari kejauhan, di sepanjang jalan, sosok-sosok putih berdiri diam. Mereka tak bergerak. Wajahnya tertutup kain, atau mungkin memang tidak ada wajah. Tapi mereka berdiri rapi, berjejer di sisi jalan, seolah sedang mengantar atau mengawasi. Dita menutup mata. Ya Allah, jangan ganggu kami. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar suara seorang perempuan tua. Kalau niatmu murni pulang, jangan tengok ke belakang. Jangan. Suara itu samar, lembut, tapi menancap di dada seperti bisikan kematian. Reno kembali bersuara, pelan namun yakin. Apapun yang kalian dengar nanti, jangan ada yang noleh. Mobil melaju makin cepat, seperti ada tenaga lain yang mendorong dari belakang. Tiba-tiba, suara-suara muncul dari luar. Teriakan, tangisan, suara ketukan di kaca. Dita, itu ibu, buka pintunya. Pak Haris, ini saya, temennya waktu kerja. Kok tega ninggalin saya di sini? Semuanya terdengar seperti suara orang yang dikenal. Tapi Dita menggigit bibir, tak berani melihat ke belakang. Tangannya gemetar, menggenggam kuat tas kecil di pangkuannya. Pak Haris memejamkan mata sebentar, tapi tetap fokus menyetir. Tiba-tiba, suara gamelan itu muncul lagi, tapi kali ini pelan. Seperti irama pengantar. Dan jalan mulai menanjak sedikit. Mobil seperti naik ke dataran yang lebih tinggi. Kabut perlahan menghilang. Suara-suara tadi ikut memudar.
Sosok-sosok putih di pinggir jalan menghilang satu persatu, larut ke balik pepohonan. Udara menjadi lebih hangat. Lalu, dari kejauhan terlihat lampu. Lampu jalan. Pak Haris menginjak gas lebih dalam. Mereka keluar dari jalan tanah, masuk ke jalan aspal kecil yang familiar. Di sisi kiri, ada papan petunjuk besar. Selamat datang di Desa Kalipuro. Pak Haris memarkir mobil di tepi jalan, mematikan mesin, dan semua terdiam. Suasana tenang, udara segar, burung mulai berkicau. Langit sudah sedikit terang, tanda waktu sahur hampir habis. Mereka keluar dari mobil, berdiri lama di bawah tiang lampu. Dan tanpa sadar, semua menangis pelan. Mereka benar-benar kembali. Tapi tak ada yang berani bilang, apakah itu benar-benar dunia yang sama. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah musola kecil di pinggiran Desa Kalipuro. Langit mulai biru keunguan. Ayam-ayam berkokok dari kejauhan. Aroma embun dan tanah basah menyambut mereka seperti isyarat bahwa malam panjang itu telah selesai. Pak Haris turun, menatap sekitar. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya, apakah ini benar-benar dunia yang sama? Dunia yang nyata? Bu Rini duduk di bangku panjang dekat tembok musola, masih memeluk Reno yang mulai terlelap di pundaknya. Dita menatap langit kosong. Ia tampak lebih pucat, matanya sembab, tapi tatapannya masih kosong. Sesekali tangannya gemetar tanpa sebab. "Mas," ucap Bu Rini pelan. "Kayaknya kita gak boleh cerita ini ke siapa-siapa, ya?" Pak Haris diam. Ia tahu istrinya benar. Bahkan kalaupun mereka cerita, siapa yang mau percaya? Dunia semacam itu hanya hidup di dongeng dan kisah-kisah tua. Tiba-tiba, terdengar suara sandal menyeret dari arah gang samping musola. Seorang kakek berpakaian putih lusuh muncul sambil membawa termos kecil. Tangannya gemetar saat menuang teh ke gelas plastik yang disodorkan ke Pak Haris. "Baru keluar ya, Le?" Pak Haris mengerutkan dahi. "Bapak tahu?" Kakek itu tersenyum tipis. "Wong lewat sana, gak bakal bisa balik kalau gak ditolong." Dita berdiri, mendekat. "Bapak maksudnya, ditolong siapa?" Kakek itu hanya menatap Reno sebentar, lalu menatap pohon besar di ujung jalan. Ada yang jaga di sana, tapi gak semua niat bisa dia bantu. Banyak yang masuk, tapi gak semua bisa keluar, katanya pelan. Pak Haris menelan ludah. "Bapak orang sini? Saya yang jaga air wudhu musola ini sejak puluhan tahun lalu. Tiap tahun, pasti ada aja yang nyasar dari hutan. Tapi kalian, jarang yang bisa pulang bareng-bareng satu keluarga kayak gini." Dita menunduk. "Jadi, kita beneran masuk ke alam lain?" "Bukan sekadar alam lain, Nak," ujar si kakek. "Itu tempat yang gak bisa kamu pilih jalannya. Gak bisa sembarangan masuk, gak bisa asal keluar. Semua tergantung siapa yang mengizinkan." Pak Haris merasa tengkuknya dingin lagi. Bu Rini memandang Reno yang kini tertidur pulas di pelukannya. "Tapi anak saya bilang ada yang bantu." Kakek itu mendekat. Sorot matanya berubah serius. "Kalau anakmu sampai bisa dengar suara dari balik batas, berarti ada ikatan. Dan kalau sudah ada ikatan, kalian harus hati-hati." Dita menegang. "Ikatan apa maksudnya?" "Seseorang di antara kalian dipilih atau diberi tanda. Gak selalu buruk, tapi juga gak bisa dianggap ringan." Pak Haris terdiam lama, lalu berkata lirih, "Reno sempat bilang, ada yang jaga perbatasan."
Sosok itu gak bisa ikut keluar, tapi bantu kami. Kakek itu hanya menatap tajam ke langit, lalu tersenyum kecil, seolah pasrah. Itu bukan sembarang sosok, katanya pelan. Kalau kalian merasa sudah keluar, jangan balik lagi. Karena jalan itu gak akan pernah sama. Dita memberanikan diri bertanya, tapi kenapa kami yang dipilih? Kakek itu tertawa pendek. Alas Purwo itu bukan hutan biasa, nak. Itu batas. Perbatasan antara dunia manusia dan yang lain. Tiap kali seseorang masuk ke sana dengan pikiran kosong atau niat gak jelas, tempat itu bisa menelan mereka. Lalu kenapa kami bisa keluar? Karena niat kalian cuma satu, pulang. Pak Haris dan Bu Rini saling pandang. Ya, itu satu-satunya yang mereka pikirkan selama di dalam sana. Pulang, bertemu orang tua, menyambut Lebaran. Lalu, bagaimana kami tahu bahwa kita sudah benar-benar pulang? Tanya Bu Rini tiba-tiba, nadanya pelan namun menggunjang. Kakek itu terdiam lama, lalu menjawab dengan nada berat, kalau satu malam terasa seperti bertahun-tahun. Kalau waktu terasa aneh, atau kalau kalian nanti sering merasa ada yang memperhatikan kalian dari cermin, dari bayangan, atau dari jendela, maka mungkin satu kaki kalian belum sepenuhnya kembali. Sunyi. Hanya suara ayam dan azan subuh dari kejauhan yang memecah hening. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Haris mengajak keluarganya masuk mobil. Mereka pamit dan berterima kasih. Namun si kakek hanya mengangguk pelan, lalu menghilang ke gang kecil tempat pertama ia datang. Saat mobil kembali berjalan menuju rumah orang tua Bu Rini, suasana begitu sepi. Jalanan lengang. Tapi setiap pantulan kaca spion, seperti ada yang membayang samar. Dan saat mereka melewati batas desa, papan petunjuk yang tadi bertuliskan, "Selamat datang di Kalipuro," kini berubah. "Selamat jalan. Jangan lupakan yang menjaga." Hari itu, mereka akhirnya sampai juga di rumah orang tua Bu Rini di Banyuwangi. Meskipun wajah lelah dan trauma masih terlihat, keluarga Pak Haris mencoba bersikap biasa. Mereka disambut dengan pelukan, tangis haru, dan aroma opor ayam yang masih hangat di meja. Tak ada yang menyangka bahwa keluarga kecil ini baru saja keluar dari tempat yang tidak semua orang bisa kembali darinya. Namun malamnya, ketika semua keluarga tertidur setelah makan malam panjang dan cerita Lebaran yang biasa, Reno tiba-tiba terbangun. Ia berdiri di depan jendela kamarnya, menatap halaman gelap yang diselimuti embun malam. "Kenapa kamu bangun, Dek?" tanya Dita yang kebetulan lewat untuk ke kamar mandi. Reno menunjuk ke arah luar jendela. "Ada Mbak yang kemarin," bisiknya pelan. "Dia di sana," senyum. Dita langsung menoleh. Tapi halaman kosong. Hanya ayunan tua tergoyang pelan karena angin. "Mbak yang mana?" "Yang jaga pintu hutan kemarin. Dia bilang, aku jangan lupa sama dia." Dita menelan ludah. Udara di sekitarnya tiba-tiba dingin. Suara jangkrik yang tadinya ramai mendadak lenyap. "Dia ngomong apa lagi?" tanya Dita, mencoba tetap tenang. Reno menatap kakaknya. "Dia bilang jalannya udah ditutup. Tapi suatu saat nanti, aku mungkin dipanggil lagi." Esok paginya, Pak Haris menemukan ada goresan aneh di pintu mobil mereka. Seperti bekas cakaran, namun panjang dan dalam. Padahal malam itu, mobil terparkir rapat di halaman rumah yang terkunci pagar. Dan yang lebih membuat bulu kuduknya berdiri, adalah secarik kertas kusam yang terselip di bawah wiper kaca depan mobil.
Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan tulisan miring, seperti goresan tangan tua. Jangan pernah lewat sembarangan, karena tak semua jalan ingin dilalui manusia. Pak Haris menyembunyikan kertas itu dari keluarganya. Ia hanya membakarnya diam-diam di dapur belakang. Tapi sejak hari itu, ia selalu mimpi buruk setiap malam. Hutan, suara gamelan samar, dan suara perempuan memanggil dari balik kabut, "Mas, sudah waktunya kembali." Sementara itu, Dita juga mulai merasakan keanehan. Tiap ia bercermin, pantulan di belakangnya kadang seperti berbayang dua kali. Kadang terlihat dirinya sendiri, tapi tersenyum berbeda, terlalu lebar, terlalu lama. Dan Reno, anak bungsu yang sempat berbicara dengan sosok penjaga di batas alam itu, mulai bicara sendiri setiap malam. Kadang ia tertawa pelan sambil menatap tembok kosong, kadang menangis dan menyebut nama-nama yang tak dikenal. "Dia kangen," ucapnya suatu malam. "Siapa yang kangen?" tanya Bu Rini sambil memeluknya. "Penjaga pintu, katanya sepi kalau aku gak datang lagi." 3 bulan setelah kejadian itu, keluarga Pak Haris pindah dari Surabaya ke kota kecil dekat Banyuwangi. Jauh dari hutan, jauh dari jalan itu. Tapi tak ada yang benar-benar bisa melupakan malam kelam di hutan Alas Purwo. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, televisi lokal menayangkan berita 3 mahasiswa hilang saat camping di sekitar kawasan Alas Purwo. Terakhir terlihat memasuki jalur yang sama yang sebelumnya ditutup oleh warga sejak insiden mistis tahun lalu. Pak Haris hanya diam. Ia tahu jalan itu sudah menutup diri. Tapi seperti kata si kakek tua di musola, tempat itu tak pernah benar-benar menghilang. Tempat itu hanya menunggu. Siapa lagi yang lewat tanpa permisi? Kita tak pernah tahu jalan mana yang diam-diam menyimpan batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi satu hal yang pasti, jangan pernah lewat sembarangan, terutama saat malam, saat kabut turun dan hutan mulai membuka pintu. Karena sekali kamu masuk, belum tentu bisa kembali. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tetap waspada, karena bisa jadi kamu yang akan jadi cerita selanjutnya.